Keselamatan Jurnalis di Tanah Papua menemui pihak Kodam 17 Cendrawasih di Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Selasa 4 Februari 2025. Koalisi yang terdiri dari jurnalis dan pembela hak asasi manusia tersebut mendorong Kodam 17 Cendrawasih segera mengungkap kasus pelemparan bom Molotov ke kantor redaksi Jubi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Putri Nurjanah Gurita, jurnalis Tribun Papua. Rekan Putri, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Baik, rekan Justina dari Kota Jayapura, Provinsi Papua, Koalisi Advokasi Keadilan dan Keselamatan Jurnalis di Tanah Papua pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 kemarin menemui pihak Kodam 17 Cendrawasih di Kota Jayapura. Koalisi yang terdiri dari jurnalis dan pembela hak asasi manusia ini mendorong pihak Kodam 17 Cendrawasih untuk segera mengungkap kasus pelemparan bom Molotov ke kantor redaksi Jubi pada tanggal 16 Oktober 2024 lalu. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum koalisi yakni Simon Pataria Jawane saat bertemu pihak Kodam 17 Cendrawasih. Tim koalisi bertemu Wakil Komandan Polisi Militer Kodam, Letkol CPM Agustinus Kalerembulan sekitar pukul 11.39 waktu Papua. Simon lalu menunjukkan SP2HP yang diterbitkan Kepolisian Daerah atau Polda Papua per tanggal 23 Januari 2025 yang menyatakan bahwa pelimpahan kasus teror bom Molotov di kantor Jubi dari Polda Papua ke Pomdam 17 Cendrawasih. Rekan Yusina dan juga Tribuners pada tanggal 22 Januari 2025 bahwa penyidik Polda Papua melimpahkan berkas perkara kasus tersebut ke ke Detasemen Polisi Militer atau Denpomdam 17 Cendrawasih. Pelimpahan berkas itu tertuang dalam SP2HP bernomor B25-1-1.13 garing Reskrimum tertanggal 23 Januari 2025. Wakil Komandan Polisi Militer Kodam Cendrawasih Letkol CPM Agustinus meminta agar tim koalisi menemui asisten intelijen Kodam 17 Cendrawasih. Rembulan menyampaikan bahwa kasus itu kini sedang ditangani oleh Kodam 17 Cendrawasih, namun menyatakan bahwa pihaknya tidak berwenang menjelaskan soal penyelidikan kasus teror bom yang terjadi di kantor Jubi. Nah, akan tetapi yang mengatakan apabila kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Pomdam 17 Cendrawasih, maka akan diproses hingga ke persidangan. Rekan Justina dan juga Tribuners, kemudian pada pukul 13.50 koalisi kembali bertemu dengan asisten intelijen Kodam, yakni Kolonel INF Luhut Bernadus Sidabaribak, Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan, dan dua anggota TNI lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Simon juga meminta tim investigasi yang telah dibentuk oleh Kodam 17 Cendrawasih dapat segera mengungkap pelaku teror di kantor Jubi. Simon meminta agar Kodam 17 Cendrawasih membuka secara terbuka menyampaikan hasil investigasi tersebut kepada publik. Simon juga mengatakan bahwa kasus yang telah dilimpahkan dari Polda Papua ke Kodam 17 Cendrawasih tentu ada dugaan keterlibatan dari prajurit TNI dalam kasus tersebut. Simon mengatakan koalisi akan menunggu hasil investigasi dari Kodam 17 Cendrawasih. Sementara itu, pemimpin redaksi Jubi, Jan Bisay mengatakan pihaknya menghargai proses investigasi yang sedang dilakukan oleh pihak Kodam. Bisay mengatakan bahwa tim koalisi akan terus mengawal kasus teror bom ke kantor redaksi Jubi. Bisay juga berharap pihak Kodam secepatnya bisa mengungkap kasus teror bom yang terjadi di kantornya. Bisa meyakini Kodam bisa mengungkap kasus yang terjadi pada tahun 2024 lalu. Sementara itu juga yang tergabung dalam koalisi pembela jurnalis di Tanah Papua ini, Ketua Asosiasi Wartawan Papua atau AWP Elisa Sekenyap juga mengatakan pihaknya akan terus mengawal proses pengungkapan kasus teror bom Molotov. Sekenyap mengatakan kasus teror bom ini sangat mempengaruhi kerja tugas jurnalistik di Tanah Papua. Demikian rekan Justina dan juga Tribuners, kembali ke studio.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.